Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Afri Fazal dari D4 TRBU, dosen pengampu dari Pak Catra Indah Cahyadi. Mohon izin untuk menyelesaikan tugas berupa video dengan 2 soal. Yang dimana soal yang pertama yaitu dari soal transmisi dan distribusi, yaitu soalnya yang pertama adalah jelaskan alur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit hingga ke konsumen. Dan nomor 2, jelaskan perbedaan transmisi dan distribusi secara detail. Baiklah, mohon izin untuk memulai. Yang pertama akan saya bahas yaitu dari mana alur transmisi dan distribusi dari pembangkit ke konsumen. Baiklah, mulai saja. Dari mana ya asal yang pertama? Semua itu berasal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi lain. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ada juga PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel, serta pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, di mana mengubah energi uap menjadi energi listrik. Dari pembangkit listrik tersebut dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan kita distribusi ke gardu ekstra tinggi atau TET. Dan di situ juga terdapat trafo step up untuk menaikkan tegangan dari yang saya sebutkan tadi menjadi tegangan ekstra tinggi seperti 500 kV. Dari tegangan yang ekstra tinggi ini kita akan melewati perjalanan yang sangat jauh dan akan menyebabkan aliran yang merugi. Dengan menaikkan harga tegangan listrik tersebut, maka arus akan turun dan kabel atau kawat penghantar akan menjadi kecil. Dan dari proses tersebut akan menjadi penghematan ekonomi. Tegangan 500 kV tersebut akan menghasilkan tegangan tinggi yang akan disebabkan oleh trafo step down. Trafo step down tersebut akan menyebabkan penurunan dari 500 ke 150 kV dan juga akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Dari tegangan 150 volt tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah yang menjadi konsumen kita, serta 150 kV tersebut akan kita turunkan lagi menjadi 20 kV dari gardu tersebut ke gardu induk atau trafo step down. Dan 20 kV tersebut akan disalurkan ke pabrik-pabrik ataupun ke mesin-mesin besar. Dan tegangan 20 kV tersebut akan didistribusikan ke dalam gardu tiang. Dan di sana juga terdapat gardu trafo step down, di mana gardu trafo step down tersebut 220 kV. Dari 20 kV tersebut menjadi 220 volt. 220 volt tersebut akan didistribusikan ke rumah-rumah seperti yang dipasang di rumah kita. Ada 110 volt dan juga 220 volt. Dan berikut itu adalah dari penjelasan saya bagaimana transmisi dan distribusi pembangkit ke konsumen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video part 2. Di part 1 tadi, di mana sistem distribusi listrik yang telah di rumah kita itu telah sampai, akan melalui tahap lagi yaitu overhead lines, di mana ukuran kabel tidak sebesar dengan transmisi listrik, dan melalui underground kabel atau kabel yang di bawah tanah itu yang tidak terlihat, seperti ada tiang-tiangnya saja. Jadi listrik bertegangan 120 kV tadi mengalir ke kabel tersebut dan akan mengalami proses penurunan lagi dari 20 kV menjadi 220 volt atau 110 volt.
yang siap digunakan untuk konsumen ataupun untuk kita pakai sendiri. Dan juga dengan demikian sistem kelistrikan pada prinsipnya terdapat 3 proses utama, di mana prosesnya yaitu pembangkitan listrik atau power generation. Yang kedua yaitu proses transmisi listrik atau power transmission, dan proses distribusi listrik atau power distribution. Dan itulah tahap akhir dari transmisi dan distribusi dari pembangkit ke konsumen. Lanjut ke part 2. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2, perbedaan secara spesifik antara transmisi dan distribusi, di mana transmisi ini adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik, di mana ini transmisi ini secara besar-besaran, dan jalur yang terkoneksi untuk memfasilitasi penghantaran ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Transmisi ini juga berbeda dengan proses penghantaran listrik dari gardu ke rumah-rumah atau konsumen, yang dimana biasa kita sebut dengan distribusi atau secara kecil-kecilan. Dan baiklah, masuk ke perbedaannya lagi, dimana istilah transmisi dan distribusi ini menjadi hal yang penting dalam sistem ketenaga listrikan, dari pembangkit ke konsumen seperti yang saya jelaskan di nomor 1 tadi, ataupun dari beberapa sudut dan aspek yang lain. Yang pertama, masuk saja seperti ke fungsinya. Dari fungsi transmisi, berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk atau main substation, di mana telah saya sebutkan tadi juga. Dan juga dalam distribusi ini menyalurkan dari sistem transmisi ke gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau ke konsumen ataupun ke pengguna seperti kita ini. Yang kedua yaitu sistem penyaluran, ya, di mana sistem penyaluran transmisi menggunakan sistem saluran udara dan saluran bawah tanah atau bawah laut yang jaraknya cukup jauh. Kalau dari distribusi itu kita biasanya menggunakan sistem melalui udara. Untuk distribusi itu biasanya udara dan bawah tanah. Untuk transmisi tadi dari udara ke bawah laut yang jaraknya jauh. Distribusi jaraknya pendek. Dan yang ketiga yaitu letak dari lokasinya. Letak lokasi transmisi itu terletak antar kota ataupun kabupaten, ya, bahkan bisa ke provinsi dengan jarak yang sangat panjang. Dan juga untuk distribusi dari dalam kota ataupun ke dalam desa, pedesaan kita di sini. Dari penyangga jaringan, perbedaannya menggunakan penyangga yang berupa menara. Jaringan distribusi menggunakan penyangga berupa tiang. Dari tingginya, kalau transmisi itu bisa mencapai 30-200 meter, yang dikarenakan tegangan itu cukup tinggi sehingga dibutuhkan tiang yang cukup tinggi sebagai pengaman. Kalau distribusi itu di bawah 20 meter untuk menyesuaikan dengan daerah penyalurannya atau lebih pendek. Dari bahan penyangganya, transmisi menggunakan bahan jaringan berbasis baja bahan yang kuat yang menyangga cukup tinggi. Kalau distribusi menggunakan penyangga berbasis besi ataupun kayu. Dari jarak antar tiang tuh bisa transmisi dari 150 sampai 350 meter. Kalau distribusi itu dari 40 sampai 100 meter. Yang dimana dikarenakan karena jarak antar kita itu ke kota tuh ke konsumen lebih pendek daripada transmisi dari kota ke kabupaten. Untuk bentuk jaringannya, transmisi itu berupa radial atau loop, dan bentuk jaringan pada distribusi itu paralel interkoneksi. Dari komponen rangkaian itu terdapat RLC atau resistensi, induktansi, dan kapasitansi, di mana komponen kalau distribusi itu R dan L saja, resistensi atau induktansi saja. Yang ke-10 yaitu dari tegangan sistemnya. Tegangan sistem yang digunakan pada jaringan transmisi ini lebih dari 30 kV. Tegangannya sangat tinggi,
bahkan bisa lebih tinggi lagi karena jarak tempuh yang sangat jauh seperti antar kota tadi cukup jauh, sehingga tegangan yang tinggi untuk mengurangi daya-daya yang hilang atau loses energi. Dan yang terakhir itu dari distribusi kurang dari 30 kV, tegangannya dari menengah hingga ke rendah. Dalam modul yang diberikan oleh Bapak, perbedaan antara jaringan distribusi dan transmisi juga ada, di mana letaknya itu dari distribusi itu dalam kota dan transmisi luar kota. Tegangan sistem kurang dari 30, kalau transmisi itu lebih dari 30 seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk komponennya itu RL dan RLC, bedanya distribusi RL dan transmisi itu RLC. Dan yang terakhir yaitu kawat penghantar dari transmisi yaitu ACSR dan ACAR. Dan kalau distribusi itu BCC, SAC, AAC, dan AAC. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Mohon maaf Pak bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.